Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kartika, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Di sini saya akan menampilkan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kebetulan di sekolah saya ada 4 orang calon guru penggerak. Nah, untuk penyebaran diseminasi kali ini, saya berkolaborasi bersama calon guru penggerak angkatan 11 juga dari sekolah saya, yaitu Bapak Arifin Fajri, SPD. Assalamualaikum. Adapun Kepala Sekolah SDN 16 Tarok Dipo tempat saya mengabdi adalah Ibu Nurhayati, SPD. Beliau sangat memberikan dukungan penuh kepada kami para calon guru penggerak angkatan 11. Adapun Kepala Sekolah SDN 16 Tarok Dipo tempat saya mengabdi adalah Ibu. Semua tugas-tugas saya yang telah saya buat tidak akan bisa selesai dengan baik tanpa bimbingan dan arahan dari fasilitator hebat kami, yaitu Bapak Budi Darmawan, SPDMT, serta pengarahan-pengarahan yang sangat membantu sekali dari Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu. Semua tugas-tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jawabnya lah. Waalaikumsalam. Buka saya pakai pantun apa kan? Ci, kalau nggak rekam, Ci? Melati kuntum tumbuh melata. Saya merubah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif dari Bapak Arifin dan Ibu Ayu. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang beriman. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 16 Tarok Dipo, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN 16 Tarok Dipo, Bapak Ibu Majelis Guru, Ibu Pengawas Kota Bukit Tinggi. Iya betul ya, betul ya. Iya pergalaan, padahal serius dari itu. Banyaknya kadikat di sini. Bapak Ibu Majelis Guru SDN 16 Tarok Dipo, karyawan-karyawati SDN 16 Tarok Dipo. Baiklah, untuk pembuka acara kita bacakan dengan umur Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kakak dari aku. Doa dulu. Untuk mengawali acara, marilah kita segenap menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Yang akan dipimpin oleh Ibu Rusmaya. Silakan Ibu. Di sana
acara selanjutnya, demi kelancaran acara kita, marilah kita sama-sama berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Juk. Kepada Pak Juk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واجعل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا الله يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا والآخرة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب اليوم المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya sepatah atau dua patah kata dari harusnya Ibu Kepala Sekolah, tapi kita minta wakilkan saja kepada wakil kurikulum kita, kepada Ibu Put, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita sudah hadir di ruangan
semua ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, Bapak Arifin Fajri SPD dan Ibu Ayu Kartika SPD. Bapak dan Ibu semua, diseminasi budaya positif ini adalah salah satu aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu untuk berbagi kepada rekan-rekan guru di satuan pendidikannya atau rekan guru di satuan pendidikan manapun yang ada di Indonesia untuk berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu semua, ini sangat penting bagi kita semua sebagai guru. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak hebat ini, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kalau dalam program guru penggerak, modul 1.4 ini adalah modul yang sangat banyak, yang panjang, dan tapi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Makanya harus didiseminasikan atau diimbaskan dan disampaikan kepada rekan-rekan guru lainnya. Dan kita berharap setelah pengimbasan ini nantinya memang betul-betul ada perubahan, khususnya di kelas CGP, dan juga bisa diikuti oleh rekan-rekan guru lainnya di SD 16 Tarodipo ini. Sekian saja Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Bapak Ibu CGP hebat kita ini bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, menerapkan aksi nyata dengan baik dari awal sampai akhir. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pengarahannya. Acara selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti, diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Arifin Fajri SPD dan Ibu Ayu Kartika SPD. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Suara merah, suara hijau. Awal kalam mulur undangan, salam ta'azim dari kami. Sidang pandangan budiman, jawab salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 16 Tarodipo, yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu, Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SDN 16 Tarodipo. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan kami hari ini untuk berbagi pengalaman atau diseminasi, berbagi praktik baik dengan Bapak dan Ibu semua. Walaupun sejatinya kami juga baru mulai belajar ya Pak Arifin. Betul. Kami hari ini berdua dengan Pak Arifin, sama-sama calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi, khususnya dari SD kita, SD Negeri 16 Tarodipo, akan menyampaikan pemaparan budaya positif di sekolah. Oke Pak Arifin, siap? Silakan Pak Arifin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri, saya ucapkan. Jadi kita beralih kepada konsep dari inti budaya positif. Budaya positif ini dalam artian kita itu melakukan sebuah hal yang
berbeda dari biasanya yang kita lakukan yang dari secara konvensional. Yang pertama yang akan menjadi perubahan dari budaya positif itu tersendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita dalam mengkonsepkan, dulu kita mengkonsep belajar itu adalah hanya transfer ilmu dari guru ke murid, tapi ternyata pembelajaran itu sebenarnya lebih luas daripada itu. Yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next ya Pak Arifin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini kami akan memaparkan sedikit tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti halnya kami sudah memaparkan visi dan misi waktu itu ya Pak Arifin. Di sana kita sudah mengetahui Bapak dan Ibu bahwa masing-masing siswa kita itu adalah unik, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, disinilah kita terapkan nanti pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, coba buka Bu Elsi. Ayo Bu Elsi, kita buka Bu Elsi. Oke, baik. Selama ini Bapak Ibu kita sering bahkan di dalam sejarah itu ada miskonsepsi konsep yang bukan betul tapi juga tidak tepat terhadap dengan teori kontrol. Kita sering dalam industri kita itu guru itu harus mengontrol murid. Lalu dalam industri kita itu bahwa orang dewasa kita itu memiliki hak untuk memaksa murid. Bagaimana kita memaksa murid harus seperti ini, harus duduk dengan tenang, harus duduk dengan rapi. Lalu kita juga menganggap bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Lalu kita menganggap bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Seperti contoh kita membuat anak, kenapa berbuat seperti ini? Silakan berhitungan. Jadi ternyata hal itu berbeda dari yang sebenarnya tentang bagaimana konsep dari teori kontrol tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, di sini kita merubah dulu bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, kita lihat di kolom pertama Bapak dan Ibu. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita semua itu sama. Nah, pada teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda ya Pak Arifin. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama, padahal sejatinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang-orang berpandangan sama dengan kita. Seperti yang Pak Arifin katakan tadi ya Pak Arifin, Iya. kita paksakan orang beranggapan dan bisa seperti kita sama. Sebetulnya Bapak dan Ibu, teori kontrolnya itu adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya Pak Arifin. Oke, lanjut di sini kita bisa lihat kalau selama ini kita menganggap kalau perilaku buruk itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kadang-kadang ada beberapa perilaku dari murid tersebut itu mereka karena ada suatu hal tertentu yang mereka inginkan. Nah, yang pentingnya yaitu kita selama ini menganggap kalau orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Padahal sebenarnya itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Selanjutnya, Bu. Ya, selanjutnya ada di sini saya bisa nih mengontrol orang lain. Itu yang jadi kebiasaan diri kita selama ini ya Bapak dan Ibu. Saya bisa mengontrol anak, saya bisa mengontrol murid, semuanya ada dalam genggaman kita sebagai seorang guru. Sebetulnya Anda tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada pemaksaan pada saat rujukan yang gagal. Teori kontrolnya adalah sebetulnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kita seorang guru memberikan pilihan kepada anak didik kita untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang mereka inginkan. Jadi jangan langsung pilihan kita
pilihan kita ditentukan oleh pilihan anak-anak kita. Selanjutnya Pak Arifin yang terakhir, belum lagi Bu. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya kalau dalam teori kontrol itu kita harus berpikir positif. Kalau seandainya anak itu, mereka semua bakal kita bisa untuk berpikir anak itu bisa menjadi dalam pemenangnya. Dalam artian semua setiap respon yang negatif pada anak bisa kita berubah menjadi positif dengan teori kontrol yang tepat. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada di sini disiplin positif. Kita masuk kepada disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu Pak Arifin? Oke, disiplin diri ini bisa kita lihat dan tentang mengontrol diri murid itu dalam melakukan segala tindakan mereka. Berarti disiplin diri ini bukan hanya berarti paksaan dari kita, tapi memang benar-benar dari diri murid itu tersendiri. Nah, sebagai pendidik, maka tujuan kita itu sebenarnya itu menciptakan anak atau membentuk anak agar mereka itu mempunyai disiplin diri sendiri, sehingga mereka nanti bisa berperilaku terhadap dari diri mereka sendiri, bukan dari paksaan. Nah, dengan demikian, maka hal itu akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Oke, lanjut terus. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikannya Bapak dan Ibu. Nilai yang disepakati bersama itu adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini ada tiga. Iya. Nah, ada tiga teori. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Oni. Iya. Ada tiga teori dalam nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, pada teori yang kedua yaitu tentang seven essential virtues, yaitu tentang 7 kebaikan baik atau nilai baik. Ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya tentang IPO Primary Years Program, yaitu tentang program tahunan tentang nilai-nilai kependidikan. Ada toleransi, integrasi. Nah, dari ketiga teori ini sebenarnya nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Yang disepakati kebersamaan itu terlepas dari mereka, dari asal mereka dari mana atau mereka seperti apa, mereka dari kalangan mana, itu semuanya disepakati dalam keadaan bersama. Semuanya menuju kepada kepentingan bersama ya Pak Arifin. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita lihat kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar sebetulnya Bapak dan Ibu. Apa sih itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan setiap tindakan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kita tersebut terpenuhi dengan baik. Nah, Pak Arifin? menurut Dr. William Kessler, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan kebutuhan atas pengakuan dari seseorang. Kita sebagai manusia butuh pengakuan, bukan hanya dari orang lain, tapi dari keluarga kita sendiri kita butuh pengakuan. Yang ketiga itu kesenangan untuk mencari kebahagiaan kita. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima, kebebasan. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William Kessler. Nah, Ayo Bapak Ibu kita mari kita sama-sama memenuhi kebutuhan kita akan kesenangan. bersenang-senang dulu kita Pak Arifin. Bapak Ibu ya, Iya. kita di sini ada teka-teki dan nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang tepat. Oke, mohon bantuannya dulu. Next wells. Nah, ada segitiga di depan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada berapa segitiga? Ada berapa ya? Bunganya berapa bunganya? Ayo Bu Maya. Boleh gitu. Ayo Bu Era. Berapa bunganya? Cek. Ada berapa ya segitiganya? Ada berapa? Musuh berapa musuh? Lagi gitu Pak Arifin. 13. Ada 13 kata Bu Maya. Bu Susi? Berbeda kan? 7 yang ditemukan. Bu Indah berapa Bu Indah? Ayo ada berapa? Pak Diki sepertinya lagi menghitung Pak Arifin. Berapa nih? 16. Ayo,
Ada matematika ini. Bukan, ayo bukan. Oh, ternyata lagi pusing. Ada 7, 9, 13, Ada berapa, Bu? 15 kata Bu dengan Pak Arifin. 15. Kita senang-senang saja ya. 15. Tadi rumahnya berapa tadi? 13. 13. Oke, ada yang lain? Pagi ada? Oh, iya, berapa? Berapa pagi? Pagi, bos. Masya Allah, pagi sedang berpikir Iya. nampaknya. Konsentrasi pagi tidak bisa diganggu. 6 ya? 6 ya. Oke. 6 ya Bu Ella? Oke. Oke. Kita lihat Pak Arifin. Berapanya? Oke, silakan Bu Elsi. Ada 3, Kita coba 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, Wow. 10. Aduh, nggak hitung tadi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Lewat ya? 17 lewat ya. 18, 19, Wow. 20, 21, 22, berapa? 23. Ternyata ada 24. Ya. Kita senang-senang saja. Lanjut Bu Elsi. Nah, yang ketiga, ini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, Bu Ayu? Iya, yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Bapak dan Ibu. Yang ketiga Pak Arifin. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nah, itulah 3 motivasi perilaku manusia. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, berbeda nggak, Bu Ayu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Iya. Kira-kira berbeda ya Bapak Ibu dan Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman mungkin bisa kita anggap sebagai sesuatu yang tidak dilakukan, sebuah akibat dari hal yang tidak dikerjakan atau yang telah dilanggar. Kalau konsekuensi mungkin juga akibat dari perilaku yang kita kerjakan. Sedangkan restitusi ini itu merupakan pilihan sendiri yang ada di dalam diri seseorang yang membuat mereka menjadi mau mengikuti nilai tersebut. Oke, silakan Bu Ayu. Iya, kita akan lihat perbandingannya Bapak dan Ibu. Di sini ada hukuman, sementara konsekuensi dan restitusi itu adalah bagian dari pendisiplinan. Pada hukuman itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi merupakan pilihannya. Lanjut. Oke, dalam sebuah contoh bisa kita lihat kalau peraturan, kalau hukuman itu kita bisa lihat dari kata-kata seperti ini. Peraturannya kamu, kalau seandainya kamu terlambat, maka kamu harus dihukum di baris di depan lapangan. Nah, kalau seandainya konsekuensi, yaitu bisa dilihat dari kata-kata apa peraturannya, mampukah kamu untuk melaksanakannya. Sedangkan restitusi, apakah kamu yakin? Lalu nilai apa yang sudah kamu langgar dari hal ini? Lalu bagaimana cara kamu untuk memperbaiki masalah ini agar kamu tidak terlambat lagi? Nah, itulah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Silakan diskusi. Nah, di sini ada negatif, netral, dan positifnya. Apa sih itu Pak Arifin? Oke, kalau dari hukuman itu lebih Negatif ya. lebih ke arah negatifnya, yaitu seperti kata-kata awas ya kalau saya terlambat lagi nanti kamu gitu kan. Nah, sedangkan konsekuensi kerjakan saja apa yang kamu inginkan. Nah, kalau yang positifnya, benarkah ini yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Jadi ketika kita berhadapan dengan anak kita yang sudah melanggar, maka kalau kita tekankan kepada hal yang lebih positif, maka mereka juga akan berpikir sebenarnya mereka tidak ingin melanggar hal tersebut. Tentunya dikerjakan salah dan insya Allah kedepannya tidak diulangi lagi ya Pak Arifin. Kita nanti akan lihat ya Pak Arifin contoh nyata dari hukuman konsekuensi itu. Next, Bu Elsi. Nah, Oke, nah Oke, di sini kita Bapak Ibu ada kalimat mencatat 100 kali di
dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat pergi ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya Pak? Ayo, apa itu? Hukuman. Oke. Kita coba lihat ya. Boleh. Ternyata itu adalah konsekuensi. Konsekuensi nanti akan kita jelaskan kenapa konsekuensi ya Pak Arifin. Lanjut aja dulu Bu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Era, gimana Bu Era? Hukuman. Oke, hukuman. Oke, kita cek ya. Iya. Kita lihat dulu hukuman. Mantap sih Bu saudara kita ya. Next. Membersihkan coretan yang dibuat anak di meja tulis. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Oke. Yes, betul. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman kata Bu Dona. Hukuman. Oke, kita lihat versi. Betul. Hukuman. Nah, ternyata memang sudah tergambar Iya. sama ibu kita. Udah selesai. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, yes, betul. Oh, kalau udah betul semua udah aja. Sebetulnya Bapak dan Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, hukuman lebih cenderung kepada hal yang tidak berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Contoh, mereka terlambat ke sekolah, tapi disuruh lari keliling lapangan. Itu tidak sesuai dengan kesalahan yang mereka buat. Tetapi tadi kan ada konsekuensi ya Bu Maya. Kenapa? Karena dia disuruh mencatat 100 buah. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sama seperti satu contoh Pak Arifin. Ketika dia tidak menggunakan baju olahraga pada saat jam olahraga, gurunya memberikan tugas keliling lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena lari keliling lapangan termasuk ke dalam penilaian olahraga. Jadi berhubungan dengan kesalahannya. Oke? Paham ya Bapak dan Ibu? Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Apa tadi? Iya, karena berhubungan dengan PJOK. Boleh, itu disebut dengan konsekuensi. Baik Bapak dan Ibu, di sini kita sebagai seorang guru. Ya, sebelumnya sudah disepakati. Kalau belum tetap hukuman ya. Baik Bapak dan Ibu, ini sekarang kita akan masuk ke posisi kontrol. Sebagai seorang guru, sebenarnya kita itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pakai. Ini tergantung kepada pilihan kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Oke, mungkin Bu Ayu untuk penghukum gimana Bu? Ya. Pada posisi kita sebagai penghukum itu seperti nada suara tinggi, murid mungkin sedikit marah, dendam kepada kita pada posisi kita sebagai penghukum. Iya, kalau bisa kamu ini terlambat terus, nah seperti itu kita sebagai penghukum. Oke. Yang kedua lanjut Bu Ayu. Membuat rasa bersalah ya Bapak dan Ibu. Membuat rasa bersalah ini membuat anak tersebut merasa bersalah dengan kelakuannya atau kesalahan yang mereka buat. Melalui kata-kata ya Pak Rifin. Iya. Tapi contohnya Pak Rifin kata-katanya. Seperti ini contohnya. Misalnya anak ini kan sudah meribut, jadi kita bilang gini, janganlah meribut juga. Nah, ibu lah capek dari pagi tadi. Nah, seperti itu contohnya buat itu. Iya. Itu membuat rasa bersalah. Oke. Lanjut yang ketiga itu posisi kita sebagai teman. Nah, di sebagai teman ini kita memang kita sebagai dengan anak itu, dengan murid kita tersebut memang seperti teman. Jadi kita merangkul mereka, mengajak mereka. Nah, kalau sebagai pemantau gimana Bu Ayu? Kalau sebagai pemantau kita ada nada suaranya datar Bapak dan Ibu. Di sini berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Seperti yang dikatakan tadi, kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan bahwa tidak semuanya positif, tidak ada yang negatif. Jika anak melakukan kesalahan, kita sebagai pemantau kita mencoba untuk mengingatkan kembali anak tersebut akan kesepakatan yang telah dibuat, seperti berbicara sesuai dengan catatan atau fakta tadi.
Ya Pak Arifin. Iya. Oke, yang terakhir yaitu tentang posisi kita itu guru sebagai seorang manajer. Nah, Bapak dan Ibu, inilah sebenarnya posisi yang semestinya kita lakoni setiap hari. Sebagai contoh, kalau sebagai manajer itu, kita itu ketika anak murid berbuat salah, kita bukan menyalahkan mereka, tapi kita bersama-sama dengan mereka mencari sebuah konsekuensi. Sebagai contoh, kalau kita mau sebagai contoh, biasanya ada anak yang sehari-hari datang terlambat. Lalu ketika mereka terlambat, kita tanya, kenapa terlambat? Setelah itu dia akan menjelaskan karena ini. Nah, lalu kita tanyakan mereka, kita kan sudah ada kesepakatan kalau harus datang tepat waktu ke sekolah kan? Nah, mereka pasti akan menjawab, iya Pak, ada kesepakatan kita Pak. Nah, lalu gimana caranya supaya tidak terlambat? Bangun nanti lebih cepat. Nah, dengan demikian ketika kita membuat anak seperti itu, memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, anak akan merasa tidak dimarahi, tapi mereka dicarikan alternatif atau solusi dari permasalahan mereka. Nah, sebenarnya inilah posisi yang tepat untuk kita sebagai seorang guru. Meskipun terkadang di awal-awal kita sering dalam ngomong, jangan malah, jangan sama-sama meskipun kita sering seperti itu, tapi kita tetap berusaha untuk Perlahan-perlahan ya Pak Arifin. betul. Oke, lanjut terus. Ice breaking dulu kita. Aduh, kita minta kepada Bu Oka ya. Ya, kita semua aja Pak Arifin ikut semua. Oke, sebentar. Ada botol Boka? Ada ice breaking hari ini Boka? Jangan ya Dek ya. Oke, mohon Bapak dan Ibu berdiri semuanya Bapak dan Ibu, kita akan ice breaking semua. Aduh, Boka berdiri di depan Boka. Oke, BLC. Iya, sebenarnya kita tapok santiang dulu ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, tapok santiang. Ampu, ampu kita. 2 ampu, santiang. Tepuk semangat dulu, ayo. Tepuk semangat kita dulu ya, Bapak dan Ibu. Bu Elsi, ayo kita mulai Bu Elsi. Tepuk semangat kita Bu Elsi. Iya, gimana tepuk semangat kita Bu Elsi? Ya, siapa Bu Elsi? Oke, tepuk semangat. Saya akan ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung. Ayo Bu Elsi. Terima kasih Bu Elsi, Bu Era. Kalau Bu Elsi ada tepuknya Pak Arifin. Tepuk apa? Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren.
Ayo masih ada Aduh, lupa kemudian ini seperti apa ya? Seperti apa Bu Putri? Kemarin kita Bu Putri ya. Iya, Bu Putri aja kita udah Kemudian gimana? silakan Bu Putri, mau Bu Putri? Enggak lupa Bu. Taruh di kanan. Oke. Coba Pak Arifin. Aduh, gimana tadi? Iya, terima kasih Bu Putri. Sengaja. Boleh Bu Putri, Bu Elsi boleh. Silakan Bu Elsi. Good job. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Ibu. Terima kasih. Next. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 5 contoh dalam penerapan posisi kontrol seorang guru. Oke, yang sebagai penghukum gimana Bu Ayu? Ya, di sini posisi kita sebagai 5 kontrol posisi seorang guru ada yang pertama itu penghukum. Kasusnya itu Kasusnya yang itu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai penghukum ya Bapak dan Ibu sebetulnya tidak boleh dilakukan lagi hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu sudah terjadi biasanya di sekolah-sekolah, tapi sudah tidak jarang terdengar ya Pak Arifin. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi dalam kasus itu kita akan sering mengatakan berapa kali harus ibu katakan supaya kamu tidak mengecewakan ibu. Pakailah lengkap atribut itu. Kecewa ibu. Nah itu kan jadi anak tersebut merasa bersalah ya. Iya. Jadi kalau yang teman gimana Bu? Ya, di sini kita posisikan diri kita sebagai teman dengan contoh kata-kata, ayo dong taati peraturan sekolah, bantu dong nak ibu sekali-sekali. Nah itu salah satu kata-kata sebagai teman ya Bapak dan Ibu. Ayo dong nak, bantu dong ibu. Kita sepakati kan kita sudah buat kesepakatan seperti itu ya Pak Arifin. Yang keempat itu sebagai pemantau. Kalau pemantau ini kita akan, nah kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan. Nah, nanti temui setelah upacara kamu lengkapi atributnya ya. Nah, itu sebagai seorang pemantau. Dan yang terakhir Bu Ayu sebagai manajer. Ini sebagai manajer yang dikatakan Pak Arifin tadi, sebetulnya ini yang harus kita laksanakan sebagai seorang guru. Kita menyatakan atau membuat kalimat yang positif. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kalau kamu tahu kesalahan kamu, apa konsekuensi antara kita buat pada kesepakatan kita? Nah, bagaimana memperbaikinya? Bagaimana nanti kita perbaiki anak ya? Nah, itu adalah kata-kata sebagai seorang manajer. Jadi kita memimpin anak untuk mencari solusi dengan mengajak mereka berpikir. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian buat. Nah, oke. Bapak dan Ibu, ini ada sebuah kalimat. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini maksud posisi kontrol yang apa ya, Bu Maya? Buat kasus, aduh, sepertinya ada apa ya? Lengkap ini. Ya coba kita lihat betul nggak ya? Buat iya, betul. Keren sekali ibu-ibu SD 16. Yang kedua. Kamu tidak ibu beri nilai jika tugasmu tidak selesai. Ini masuk ke ancam apa tuh Bu? Posisinya penghukum atau apa? Penghukum. Oke. Sebagai penghukum. Ayo kita lihat. Pemantau. Jika tugasmu tidak selesai seperti itu ya, berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu, ayolah. Lakukan demi ibu nak. Ya kan tadi kata-katanya sebagai posisi kita sebagai kumpul bersama-sama kita cek Bu Elsi sebagai teman. Kita mau berteman, jadi kali ini kita cek Bu Elsi. Nah, yuk. Nah ini Bapak dan Ibu yang terakhir kayaknya ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan? Manajer, betul nggak ya? Oke. Manajer itu paling sepertinya paling asik, paling sempurna kita sebagai seorang Mudah-mudahan bisa manajer. kita praktekkan ya. Mudah-mudahan ya Pak Arifin. Iya. Nah kita masuk ke
keyakinan keras. Apa itu Pak Arifin? Baik Bapak dan Ibu, selama ini kan kita mungkin kita baru kali ini mendengar apa itu keyakinan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Beda nggak keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas? Kita lanjut dulu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita telusuri sebenarnya kalau peraturan kelas itu bersumber dari guru itu sendiri. Nah, kalau keyakinan kelas, kita bersama dengan murid-murid kita di kelas sama-sama mencari apa yang harus kita lakukan di kelas itu. Sebagai contoh, misalnya kalau seandainya kita keyakinan kelas itu, jadi kita dari awal itu kita ajak murid-murid kita. Nah, kita hari ini membentuk keyakinan kelas. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Nanti anak jawab, Pak, tidak boleh datang terlambat gitu ya Bu. Tentunya dengan kalimat positif ya Pak Arifin. Nah, jadi keyakinan kelas itu memang anak itu akan mengikuti tidak karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran anak sendiri. Karena setiap kalimat di keyakinan kelas itu terbentuk ya positif dan itu berasal dari pendapat anak mereka tersebut, semua. pendapat murid-murid tersebut. Saja juga sih. Oh ya, satu lagi Pak Arifin, Iya. keyakinan kelas itu nggak usah banyak Bapak dan Ibu. Kenapa? Biar bisa diingat Iya. dan dilaksanakan oleh anak-anak. Nah, betul. Nah, Oh, minimal 5. sebenarnya keyakinan kelas itu kita dan murid yang meyakininya. Jadi ada bukan dari kita sendiri. Jadi kalau Bu Dona, kalau peraturan kelas kan contoh gini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau di keyakinan kelas dibuat membuang sampah pada Kata tempatnya. tidak boleh kita hilangkan. Jadi kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat persuasif atau positif. Nah, seperti itu. Tidak boleh datang terlambat. Mungkin kita ubah dengan datang tepat waktu seperti itu. Oke, lanjut terus. Iya. Mari kita rehat saja. Nah, ini tentang segitiga restitusi ya Pak Arifin. Iya. Kalau kita sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu tentu sering, bahkan setiap hari ada saja masalah dari murid. Murid nakal, murid buat ulang, murid bertengkar dengan temannya. Bagaimana sih yang betulnya kita selesaikan masalah tersebut? Dari 5 posisi kontrol tadi, yang kita pilih ada manajer ya Pak Arifin. Iya, betul. Nah, manajer ini bisa kita laksanakan dengan segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu. Apa sih itu Pak Arifin? Oke, Bapak dan Ibu, sebenarnya segitiga restitusi ini juga termasuk ke dalam bidang konseling, di mana ketika kita menghadapi masalah dari seorang murid kita, ini kita bawakan agar mereka bisa menemukan solusinya. Nah, yang pertama itu adalah dari ketiga ini, yang pertama itu menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, yaitu yang ketiga terakhir validasi tindakan yang salah. Namun ketiga Yang kedua ini, validasi. iya. Namun ketiga ini tidak mutlak harus berurutan. Yang mana yang bisa tergantung situasi dan kondisi. Sebagai contoh, kemarin terjadi kasus waktu itu kelas si Alif dia tidak memakai data. Jadi ketika itu dipanggil Alif, kenapa Alif tidak memakai data? Gitu kan kita tanyakan dulu kan. Tentunya Alif pasti punya alasan kan kenapa tidak memakai data. Pak, data saya hilang Pak. Nah, setelah itu kita tanyakan, Alif, pasti semua orang pernah melakukan sesuatu hal yang salah. Nah, iya, kita stabilkan identitasnya gitu. Ya, maka setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Alif sekarang kan berbuat salah karena tidak membawa data kan, iya Pak. Nah, tidak pakai data, hari kan betul Pak. Nah, lalu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Alif langgar pada hari ini? Maka dia kan jawab berdisiplin berpakaian Pak. Nah, lalu bisa dari situ bisa tanyakan lagi. Nah, kira-kira gimana solusinya supaya Alif tidak agar Alif tidak melanggar lagi atau membawa data? Dan dia menjawab,
Bali baru Pak, dari itu. Nah ternyata iya solusinya itu datang dari diri anak kita sendiri. Nah dengan demikian maka hal itu akan dilaksanakannya. Bukan kalau seandainya kita bukan mengambil posisi manajer, pasti kita bilang gini kan, Alif besok harus pakai data. Ibu tidak mau tahu apa, tidak mau tahu dong. Pokoknya setiap Rabu, Selasa, Rabu, Kamis pakai wajib pakai data. Tapi tidak memberikan solusi ya Pak. Iya. Anak itu kalau sebagai seorang murid itu dia akan, iya bu, iya anak itu bakalan hilang nanti ketika hal itu. Tambahan lagi Pak Arifin. Iya. Pada penstabilan identitas itu Bapak dan Ibu, kata-kata atau kalimat yang kita keluarkan adalah seperti semua orang punya kesalahan, tidak hanya kamu, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di situ kita stabilkan dulu anak ini dari sebuah kesalahan bahwa kesalahan itu adalah manusiawi, pernah dikerjakan semua orang. Tapi kita angkat lagi ke validasi tindakannya. Kira-kira tindakan kamu yang seperti ini salah atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Baru kita nanti merujuk ke menanyakan keyakinan ya Pak Arifin. Iya. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat untuk menstabilkan identitas itu ada beberapa kata-kata yang bisa kita pakai di sini, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa atau tidak ada manusia sempurna. Yang intinya itu kita ingin agar anak ini supaya tidak merasa dirinya itu salah gitu. Tapi kita akan bawa mereka untuk menstabilkan identitas mereka sendiri. Lanjut terus. Oke Bu Ayu. Iya. Di sini ada validasi tindakan Bapak dan Ibu. Kata-kata atau kalimatnya sebagai contoh. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kalimatnya cocok ketika sang anak bertengkar dengan temannya yang padahal mereka sebetulnya membela diri. Nah itu kalimatnya Pak Arifin. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini ada penekanan kalimat kita positif. Yang dikerjakan itu salah, tapi anak tersebut tidak merasa sendiri, tidak merasa terhakimi gitu. Iya betul. Oke. Lanjut Bapak Ibu, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini artinya bisa kita pakai dengan kalimat apa saja keyakinan kelas kita, atau bisa kita lihat menurut kamu bagaimana gambaran seorang murid itu yang sebenarnya yang harus pergi ke sekolah. Nanti dia akan jawab, iya Pak ya, seharusnya kita pakai baju yang rapi, pakai atribut pakaian yang lengkap. Nah dia akan jawab seperti itu. Nah itulah tentang menanyakan keyakinan. Nah kesimpulannya Pak Arifin, tadi dari A sampai Z dari panjang slide ya, telah kita tampilkan. Di sini ada kesimpulan yang kita rangkum. Itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya dalam untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka kita semua warga sekolah, baik itu pemangku kepentingan ataupun guru, warga sekolah baik itu pegawai pustaka, dan semuanya itu kita harus saling mendukung sebenarnya, yaitu untuk menggapai tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup ya Pak Arifin, sebenarnya beberapa hari yang lalu kami sudah mencoba untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Sebagaimana kita ketahui, sekolah kita karena lingkungan halamannya yang kecil, jadi setiap ada kegiatan baik itu upacara atau kegiatan kultum atau kegiatan di lapangan akan membuat anak-anak kita meribut. Nah, setelah saya dan Bu Ayu menanyakan hal itu kepada anak-anak yang kelasnya lebih tinggi dan bertanya kepada anak kelas 5 dan kelas 6 dengan menggunakan metode segitiga retribusi ini,
Ternyata mereka mengatakan seperti ini, Pak, kami meribut itu Pak karena kami itu dekat dengan teman-teman kami. Jadi kami itu gampang toel-toel, gampang pukul-pukul teman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata mereka, Pak, kami sebenarnya meribut ini Pak karena tidak ada guru yang mengawasi kami Pak. Nah itu. Jadi waktu itu saya dan Bu Ayu mencarikan sebuah solusi ya Bu Ayu dengan anak-anak. Waktu itu bertanya, lalu bagaimana caranya supaya anak-anak Bapak tidak meribut? Boleh tidak Pak kami nanti dipandu oleh Bapak dan Ibu agar berdiri atau di posisi kami itu dibagi dengan dengan adik-adik kelas kami. Jadi mereka mengatakan, oh mau seperti itu, mau Pak. Oke, kalau gitu kita bentuk nanti polisi keamanan, polisi cilik keamanan. Nah, salah satu budaya yang kita rencanakan ya Pak. Iya, betul. Tapi tentunya harus izin dulu dari Ibu Kepala ya. Iya, dan dengan bantuan Bapak Ibu wali kelas semuanya dan Bapak Ibu guru bidang studi yang lain, kita yakin ya Bu Ayu, mungkin untuk kedepannya nanti kita akan tempatkan posisi anak-anak yang kelas 6 kelas 5 itu beberapa baris kita atur di samping adik-adiknya agar supaya mereka ketika ternyata gini Bapak Ibu, ketika anak-anak kita diberikan tanggung jawab, mereka lebih semangat daripada kita. Jadi Pak, nanti adik-adik kelas pun kalau meribut, nanti biar saya yang menenangkan mereka. Nah itu katanya Bu Ayu. Iya. Nah itu salah satu ide dari kami Bapak Iya, Ibu. Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin bisa kita kembali bersamai lagi ya Pak Iya, Arifin, betul. tentunya dengan izin dari Ibu Kepala dan Bapak dan Ibu semua. Bagaimana Pak Arifin? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di sini. Bapak dan Ibu, semoga kedepannya nanti Bapak dan Ibu kita semua bisa membuat diri kita itu menjadi posisi kontrol seorang manajer. Mungkin selama ini kita terbiasa sebagai pemberi penghukum ya Bu Ayu, kita sering itulah, nah itu kan seperti itu kita, atau kita sering kita sebagai pembuat merasa bersalah, capek Ibu di depan iya Ibu ngajana anak Ibu. Sebenarnya kata-kata itu sudah menjadi jati diri kita ya. Bisa nggak sih Pak Arifin kita kira-kira bisa nggak ya Bapak dan Ibu umumnya bisa ya sebetulnya dengan kata-kata positif dipanggil, dirangkul sebagai seorang manajer gitu ya. Nah jadi nanti sebagai seorang manajer kita di dalam kelas itu mencari solusinya itu bukan di kita mencari solusi, tapi kita mendampingi anak menemukan sebuah solusi dari mereka sendiri, tentunya dengan keyakinan kelas yang kita bentuk terlebih dahulu. Jadi mungkin selama ini kita di kelas itu lebih banyak membuat peraturan ya Bu Ayu, peraturan dari diri kita. Pertama tidak boleh membuang sampah, boleh ini tidak boleh itu ya, dengan kata-kata negatif. Iya, mungkin kita bisa ubah dari peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas yang kita bersamai. Bisa kita sebagai contoh membuang sampah pada tempatnya, kita sediakan sampahnya, tempat sampahnya maksudnya. Lalu, iya yang kedua tidak boleh meribut di dalam kelas. Nah, nanti kita bersamai bagaimana cara membuat kelas itu menjadi tertib dan rapi. Salah satu contohnya Pak Arifin, Iya. itu sudah ada di kelas 2B kemarin. Iya. Coba mempraktekkan buat keyakinan kelas, sih. Ternyata mereka mampu. Awalnya mereka dibilang, Bu tidak boleh ini, kita nggak pakai tidak boleh lagi. Iya. Coba kita pakai positif aja bahasanya. Iya. Datang dari mana Bu? Datang tepat waktu. Iya betul. Menghargai teman kalau ngomong Bu. Oh iya betul. Salah satunya yang betul itu ya Pak Arifin, walaupun belum terlaksana 100% karena temannya ngomong dia ngomong juga. Namanya juga Ada datang dari Bu gimana kalau angkat tangan dulu kalau mau ngomong. Jadi sebetulnya anak-anak itu bisa kalau kita dampingi. Betul. Ya Pak Arifin.
Jadi posisi kita itu sebenarnya sebagai seorang manajer itu kita merangkul anak-anak, merangkul murid-murid kita agar mereka bisa bersama menuju tahap dari derajat dari anak-anak itu supaya mereka bisa terbentuk karakter diri mereka sendiri. Mereka bukan dalam artian seseorang yang bisa kita marahi sepuasnya, bukan. Tapi sebenarnya mereka itu adalah cerminan dari orang tua mereka. Mereka bisa berpikir sendiri gitu. Kita hanya harus satu hal, kita percaya dengan murid-murid kita. Dan terkadang Bapak dan Ibu, anak-anak datang ke sekolah itu membawa harapan besar, terkepang harapan besar dari mereka kepada kita semua, karena background keluarga mereka tidak sama. Kadang mereka berangkat pagi dengan keadaan sudah siap dimarahi, bahkan ada yang dipukul oleh orang tuanya. Jadi harapan besar mereka tumpangkan kepada kita Bapak dan Ibu gurunya di sini untuk dapat kasih sayang, pengakuan tadi ya Pak Arifin, pengakuan untuk dihargai, disayangi dan mendapat tempat yang layak di sekolahnya. Seperti itu. Bapak dan Ibu, izin sebetulnya kami menyampaikan disiplin positif ini sebetulnya tugas masing-masing. Tapi kami ingat dengan pembelajaran CGP di awal bahwa kita harus berkolaborasi ya Pak Arifin. Nah, muncullah ide gimana ya kalau kita kolaborasi aja Pak Arifin. Kami sampaikan kepada Fasil, ternyata dapat lampu hijau, boleh kolaborasi tampil berdua dan segala macamnya. Alhamdulillah dibolehkan dan inilah jadinya kami tampil. Masih banyak kekurangan, masih banyak dari Bu Putri kasih kode ya. Nggak apa-apa ya Bu Putri. Kami belajar ada pantunnya itu Pak Arifin. Apa pantunnya itu Bu Ayu? Mau dengarkan apa ada Ibu? Ada pantunnya itu. Maju sampai duri-duri. Kalau tak ada meja, usah diupe, usah dipuji. Kami CGP baru baraja. Oke Pak Arifin. Oke Bu Ayu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk membentuk diri sebagai seorang guru yang menjadi panutan bagi murid-murid kita. Bapak dan Ibu, ada kutipan sedikit di akhir. Sebenarnya tidak ada satupun murid itu yang bodoh, hanya mereka yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Maka jadilah diri kita itu sebagai guru yang tepat. Mungkin itu Mbak Ayu. Bapak dan Ibu, iya. Sekian dari kami, terima kasih sangat besar sekali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mensupport secara besar-besaran nih Pak Arifin, memberikan semangat di grup untuk Bapak dan Ibu bisa menghadiri membersamai kami hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah mau hadir, meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi kami. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan segitiga restitusi. Di sini pada modul 1.4 ada penerapan segitiga restitusi yang telah saya ambil videonya dalam melaksanakan segitiga restitusi terhadap kasus atau penerapan segitiga restitusi. Ada 3 hal yang ada pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dalam menyelesaikan masalah anak, kita terlebih dahulu menstabilkan identitasnya, lalu yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga ada 3 hal yang Aska, tahu Aska kenapa Ibu panggil? Tadi pagi Aska ngapain? Sama siapa? Bagas. Pukul-pukulan. Aska, sebetulnya di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya salah ya. Pasti semuanya punya salah. Aska, baik Ibu, manusia biasa, memiliki kesalahan, tidak apa-apa kalau kita emosi ya. Katanya, Ibu tanya tadi kenapa? Awalnya? Bukan di dalam kemarin yang kelas
Jadi Bagas yang duluan. Berarti Aska bela diri. Tapi Aska pukul duluan. Enggak, dia dulu gimana aku sekali nabok Sabtu tidak lama. Itu alasan dari Aska ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau dari ibu juga mau bela diri seperti itu. Tapi yang Aska lakukan salah tidak? Yang Aska lakukan salah? Salah ya. Jadi tahu Aska itu salah? Harusnya bagaimana? Harusnya bilang sama guru kan? Tidak boleh kita langsung pukul. Keyakinan kelas kita apa? Tidak boleh bertengkar. Pintar Aska. Berarti kita tidak boleh bertengkar. Kalau ada yang nakal, bilangnya sama ibu guru. Kalau kita salah, ngapain kita nak? Udah minta maaf tadi? Udah. Lega hatinya? Kalau sudah minta maaf, kita lega kah? Kedepannya masih mau seperti itu? Enggak. Keyakinan kelas kita enggak boleh bertengkar, harus hidup rukun. Kita harus saling menyayangi. Sekarang kalau Aska salah, berarti minta maaf ya. Apa? Oh, besok jangan diulangi ya. Janji? Oke, terima kasih Aska. Oke. Tahu Akselia kenapa ibu panggil? Nggak tahu. Kesalahannya kemarin apa? Jawabnya salah. Berarti melanggar peraturan. Iya. Jadi ya nak, semua orang pasti punya kesalahan ya. Mungkin. Nggak hanya Akselia, ibu juga kadang sering melanggar. Nggak apa-apa, wajar. Tapi tidak dibenarkan selalu seperti itu. Ada alasannya kenapa jilbabnya melanggar. Udah sempit jilbabnya. Terus nggak dibilang sama mama? Coba pakai dulu yang melanggar tuh. Jadi kalau menurut Akselia salah nggak? Salah? Pekerjaan itu salah? Kalau keyakinan kelas kita apa? Harus taat peraturan kan? Apa aja peraturannya? Memakai seragam. Itu keyakinan kelas kita kan? Kalau berbuat salah harusnya Akselia ngapain tuh? Diulangi lagi. Mau diulangi lagi pakai jilbab yang belang itu? Kan kalau pakai jilbab belang itu kita jadinya nggak seragam, sekolahnya kan nggak bagus, dipandang mata nggak baik. Mau janji nggak akan buat itu lagi? Dari dalam dirinya janji sama ibu, janji sama dirinya kita akan patuh akan peraturan. Kan kalau kita patuh, kita senang ya, bahagia ya, pakai baju yang dari atas sampai ke bawah lengkap ya nak ya. Jadi segala sesuatu itu akan dimaklumi, tapi jika sekali, kalau udah berulang-ulang kali tidak bisa dimaklumi lagi ya. Besok tidak boleh lagi ya nak ya. Berarti mau lagi berubah